Oke, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, kali ini kita akan mereview mengenai speaker Bluetooth ya. Jadi kita akan coba satu-satu dari keenam speaker ini. Yang pasti ini kondisi sudah pernah saya sambungkan dengan perangkat laptop. Jadi kita coba dulu yang ini guys, Akume. Sedang proses koneksi. Oh ya, kelebihan Akume ini adalah ada jam digital, terus dia bisa menjadi kaca. Nah, jadi kita bisa berkaca ya di sini. Dan punya 4 tingkat kecerahan, 1, 2, 3, dan mati. Untuk untuk alarm dia punya 2, 1, 2, dan bisa disetel 2 alarm sekaligus. Terus yang lainnya modenya dia ada, ini mode Bluetooth, ini mode radio. Mode radio harus menghubungkan dengan kabel casan di sini supaya tercasan sebagai media antena. Dan terakhir adalah mode memory card. Ini sudah terpasang memory card. Ya, dia nanti akan di F. Oke, kita kembali ke mode Bluetooth. Kita coba koneksikan. Nah, sudah terkoneksi ya. Sekarang kita setel musik kesukaan saya. Ini volume bisa diatur di sini ya guys, volumenya. Tuh. Berarti dia sudah maksimal. Dua grill speakernya. Ini kita gunakan equalizer full bass dan treble. Ini bass, treble, oke. Oke, cukup. Untuk yang ini kita cukup. Sekarang kita coba kita matikan. Oke, kita letakkan dulu. Sekarang kita coba yang kedua, Mifa. Mifa ini keunggulannya adalah dia selain nirkabel juga dia mempunyai selain Bluetooth dia juga mempunyai kabel bawaan yang tersimpan di bawah bodi. Jadi ketika kalian koneksi menggunakan Bluetooth dan terdapat lag, kalian bisa menggunakan ini. Nah, inilah kenapa speaker Bluetooth yang menurut saya keren itu ya yang ada opsi nirkabelnya, dan juga ini bisa kalian meletakkan ponsel di sini ya. Sekarang kita nyalakan dulu. Nah, sudah nyala. Dia langsung terkoneksi kah? Sebentar guys. Mifa. Telepon. Oke ya, dia sudah terkoneksi. Oke, sekarang kita setel musiknya.
uh, ini volumenya oke, volume 100 guys. Klasik. Bass. Treble. Oke, itu dari Mifa. Jadi ini grill speakernya di sini. Sekarang kita coba yang selanjutnya, guys. Oke, ini selanjutnya adalah ini ya, Makaron. Dia hanya punya satu jenis mode, yaitu Bluetooth speaker saja. Power on. Nah, seperti khas kebanyakan speaker Bluetooth dari produk Cina, pasti akan ada suara wanita seksi. Nah, ya, namanya Little Fun, guys. Sorry, salah. Oke, ini sudah terhubung. Oke, sebentar. Dia minta allow. Nah, ini kondisi volume di berapa ini? 100, kita turunkan ke 70 saja biar kalian nggak kaget. Oke, mari kita dengarkan. Sorry. Jadi kita nggak bisa mengatur volume ya di Bluetooth speaker ini, karena satu-satunya tombol hanya tombol power dan ditekan pelan untuk mode Bluetooth. Klasik. Bass, ini full bass. Treble, full bass dan treble. Oke, cukup untuk yang ini. Ini enaknya mungil, jadi ketika berkendara naik motor pun enak mendengarkan ini. Jika posisi Anda berada di daerah yang sepi ya, bukan berarti kalian bisa mendengarkan dan menggunakan Bluetooth speaker ini di jalanan ramai, itu akan mengganggu kenyamanan bersama. Jadi cukup dengarkan ini ketika di jalanan sepi berkendara ya, mungkin malam hari atau di dalam kebun, siapa yang tahu. Selanjutnya kita coba yang ini, guys. Yang ini ya perlu disclaimer dulu ya. Disclaimer adalah Bluetooth speaker saya yang Logitech ini sayangnya sudah speakernya grill
speakernya sudah pecah, jadi mungkin nanti akan ada suara yang kurang enak ya. Sorry, ini cukup tekan. Nah sebentar, lampunya akan biru. Tombol volume menambah, mengurangi volume. Sudah, hanya ada 3 opsi. Oke, kita cari Logitech X50, ini dia. Nah, oke, sudah terhubung. Kita atur ke volume, kecil sekali, ke volume 80 saja ya, supaya tidak terlalu bising. Nah, ini memang dia tidak ada kabel nirkabel, tapi dia ada opsi jack audio, jadi ini juga bagus ya, bisa jadikan opsi. Nah, sudah mulai terlihat jika grill speakernya itu pecah. Maksimal. Semuanya kita ratakan di volume 80 ya guys. Klasik, full bass. Nah, ketika di full bass akan terdengar pecah. Dulu ketika awal sebelum rusak semuanya normal guys, bahkan di volume tinggi sekalipun bassnya itu masih enak. Treble, full bass dan treble. Tuh, ada pecahnya toh. Nah, jika tidak menggunakan bass masih terdengar normal. Oke, jadi yang disayangkan adalah speaker ini grillnya sudah pecah ya. Jadi ketika di volume besar dengan bass dinyalakan akan terasa pecahnya bagaimana. Oke, kita lanjutkan ke speaker selanjutnya. Oh ya, ini di bawah ini karet, jadi aman dan keset. Jika diletakkan di permukaan yang licin dia akan keset ya. Ya, ini salah satu juga kelebihan. Selanjutnya ini favorit saya. Oke, ini tadi sorry, jadi kebesar, kita setel ke 25 saja. Oke, tombolnya ada. Ini untuk charging. Ini mohon maaf ya, ini jadi sepertinya sellernya produk stok lama, jadinya banyak yang sudah getas. Ini untuk klip penggantung sesuai dengan nama speakernya, JBL clip, mode Bluetooth, menghidupkan dan mematikan, volume tambah minus. Ini juga sudah mulai rusak ya karena termakan usia. Ini untuk menerima dan memutus telepon, jadi ini juga ada fitur untuk menerima atau memutus telepon guys. Dan ada nirkabelnya juga loh. Apakah panjang? Panjang, bahkan lebih panjang dari yang Mifa ini tadi. Ini lebih panjang. Nah, ini ada mikrofonnya, jadi ini all in one. Kenapa saya memilih seri JBL yang clip 2? Karena anti air dan ada klipnya. Kenapa tidak Go, kenapa tidak klip 3 atau 4? Ya karena saya sukanya yang 2. Karena saya sempat menonton video di YouTube perbandingan sebelum saya membeli kemarin, apakah harus varian Go atau varian klip. Setelah ditimbang-timbang ternyata saya lebih tertarik ke klip, dan klip 1, 2, 3 atau 4. Dan pilihan saya jatuh kedua karena berdasarkan banyak dari referensi di video YouTube ya. Jadi bukan tanpa alasan saya memilih klip 2. Walaupun sayangnya saya mendapatkan stok barang lama, karena memang barangnya sudah langka guys. Oke, kita koneksikan.
sudah terkoneksi, bunyinya seperti itu. Sekarang kita setel musiknya. Sorry, itu masih keluar di sini guys. Astaga. Oke. Volumenya equalizer kita nyalakan. Nah, jadi bagusnya klip ini dia bisa ngontrol suara dari speaker, bisa dari perangkat laptop atau perangkat yang dihubungkan juga bisa. Jadi tidak all in one, terpisah dia. Klasik sudah 100 ya. Full bass, full treble, full bass dan treble. Oke, cukup. Jadi secara perbandingan mungkin kalian sudah bisa merasakan perbedaan antara ini dan ini ya. Untuk ketiga yang saya sebut itu clarity-nya cukup bagus ya ketimbang yang ini atau yang ini. Sekarang yang terakhir guys, yang terakhir. Oke, volumenya kita 80 kan dulu. Oh, ini tadi ternyata sangat drop. Nah, versi ini keep ini enaknya bisa mode jedak jeduk, maksudnya ada lampu RGB guys. Suara ketika menyalakan itu seperti futuristik. Kita coba ulangi lagi ya. Ini yang saya sukai dari ini mode musik. Sini saya dekatkan lagi. Futuristik sekali dia. Hanya ada 4 kontrol ya, tombol minus, tombol plus, tombol mode. Ini ada slot micro dengan untuk chargingnya, yaitu Type C yang cukup bagus. Ini mode radio, sama seperti ini, harus menancapkan kabel sebagai perantara antena. Ini mode Bluetooth. Sekarang kita coba hubungkan dulu. Nah, oke, dia sudah terhubung. Volumenya kita atur ke 80 lagi. Dan kita mainkan musiknya. Ini guys. Mode lampunya bisa kita ganti-ganti. Dan dari spesifikasi yang saya baca, ini jika kita membeli ini dua, bisa di pairing menjadi stereo. Ini dengan equalizer. Klasik. Di sini hentakan bassnya terasa di sini guys, bergetar ya. Ini full bass, full treble,
itulah ke-6 contoh dari speaker saya. Jika kalian bisa kalian simpulkan sendiri dari ke-6 ini mana yang enak, mana yang suaranya dapet. Yang pasti ini jadi catatan ya, karena ini grill speakernya sudah pecah, jadi mungkin kalian bisa referensi di video YouTube lainnya untuk yang seri Logitech X50. Kalau secara saya pribadi, sebentar saya matikan dulu. Oke, kalau secara saya pribadi guys, dari ke-6 itu saya lebih menyukai tetap ini. Kenapa? Selain harganya mahal, dia karena sudah menjadi limited barang langka ya. Ini yang versi limited edition, versi ZAP. Jadi kalau yang normal itu dia tanpa ada corak pada grill speakernya. Ini sudah anti air, sama seperti ini juga anti air. Untuk maksudnya yang ini percikan, kalau ini memang murni anti air, tapi saya nggak berani coba ya karena sudah getas, termakan usia. Saya nggak berani coba. Ini saya dulu ketika ini masih belum putus, belum getas ya, sering saya gantungan ke celana saya. Jadi saya kemana-mana sambil mendengarkan musik ketika di daerah sepi ya, bukan di daerah keramaian. Saya nggak pernah menyarankan Anda menggunakan speaker Bluetooth di daerah keramaian karena itu akan mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi hindari. Cukup gunakan speaker di daerah yang sepi atau di ya mungkin pekarangan rumah Anda. Saya suka yang ini karena ya itu harganya sekarang karena sudah langka, harganya banyak yang menjual di kisaran harga 500.000 ke atas. Saya mendapatkan ini kemarin kalau nggak salah berapa ya, nggak sampai 500.000 guys, termurah di Tokopedia. Dan karena termurah mungkin ya karena stok lama ya, jadinya cepet getas guys. Yang kedua favorit saya ini, sebelum grill speakernya rusak ya, jadi ketika grill speakernya normal suaranya itu sama enaknya dengan JBL. Memang dia ada beberapa karakteristik yang berbeda, dan ini untuk clarity-nya bagus. Jadi bahkan ini kenapa saya kasih tali seperti ini ya, jika seperti ini tidak bisa dikaitkan di pinggang, di celana atau di tas, makanya saya membuat tali sendiri ya. Saya seperti ini, jadi ketika di tas atau di pinggang celana bisa ditali seperti ini, sama seperti ini ketika ini belum getas ya. Jadi enak, semuanya enak untuk ditempelkan seperti ala para pendaki gunung ya. Oke, ini masih type micro USB yang semuanya masih menggunakan micro USB kecuali yang ini guys, ini sudah type C. Nah itu yang salah satu yang indah. Oke, ini enaknya adalah kita bisa meletakkan perangkat ponsel di sini ya. Kalau tablet saya nggak yakin karena ini dimensinya adalah untuk dimensi ponsel, bukan untuk dimensi tablet. Dan kebetulan saya juga tidak punya yang namanya tablet, jadi saya nggak tahu kalau ponsel dia enak. Nah, jika kalian suka menonton YouTube kan sambil posisi portrait atau posisi landscape, bukan seperti ini meletakkannya guys, salah. Nah ini enaknya, dan ini ada sekat busa yang akan menghindari licin ketika diletakkan di tempat yang licin ya. Abaikan ini guys ya, karena ini sudah jadi properti saya ya, suka-suka saya mengasih nama ya. Ini saya suka ini karena suaranya kecil-kecil, cabai rawit, nyaring, paling nyaring ketika untuk urusan treble, ini paling nyaring guys. Dan sudah ada lanyardnya juga, jadi bisa dicantolkan di ikat pinggang atau di tas ya, atau di ransel. Ini cukup nyaring, harganya juga nggak sampai 100.000 guys. Ini lupa saya ya, sesuai ini barang Cina. Ciri khas dari barang Cina adalah ketika Bluetooth dinyalakan akan ada suara wanita, disconnected, connected. Nah,
Jika yang lain adalah punya tone-nya sendiri-sendiri, itu seperti tone futuristik. Ketika dinyalakan, ini tone-nya clip, sesuai varian namanya clip. Jadi tone-nya itu seolah-olah mengatakan clip. Ini tone-nya juga asik. Ini tone-nya seperti alarm, dan ini tone-nya standar. Ini enaknya kalian bisa punya Bluetooth speaker sekaligus punya alarm dan jam digital dalam satu paket lengkap. Dari keenam ini yang punya opsi untuk mendengarkan musik melalui perantara memori adalah Akome dan Keep. Nah, hanya dua ini guys yang punya opsi untuk mendengarkan secara memori. Ini walaupun dibuka ini hanya satu guys, yang bawah ini nggak bisa, ini untuk charging. Nah, dia rapat, makanya ini dikenal sebagai anti air di antara yang keenam. Ini hanya tahan percikan air. Oke, sekian dulu video review dari kami. Jika kalian suka, mungkin ingin dibahas satu persatu mengenai keenam speaker ini, bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mampir. Sekian liputan dari La4G Game mengenai dunia gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.